Aloha, ya Argentina akhirnya bisa masuk semifinal dan Brasil pulkam, tim yang paling overrated, banyak bintang, banyak yang paling menjagokan di seluruh antero bumi tapi harus pulang ke Kroasia. Nah, gua mau bahas dulu dari Argentina Belanda. Seperti biasa, Scaloni sudah gila dan tetap gila karena dia punya Dybala, punya Di Maria, tapi gak mau mainin. Bahkan Di Maria itu main tinggal 10 menit extra time kedua. Dan yang dia mainkan masih itu juga Messi, De Paul, dan Julian Alvarez. Sementara dia main 3 back, Romero, Otamendi dengan Lisandro Martinez main dari awal sekaligus. Biasanya dia main 2 back, kali ini 3. Sementara Van Hal, last dance buat Van Hal, fail. Dia tetap nggak berubah, 3 back juga. Dan Bergwijn, Depay, 2 sejoli main di depan. Nah, di babak pertama sangat amat membosankan ini match. Dan cenderung berimbang lah. Tapi Argentina punya Messi. Inilah kenapa sebabnya Argentina itu mau lawan siapapun, mau lawan Belanda lah, lawan Brasil lah, lawan tim dari planet Mars, Pluto sekalipun, tetap mereka itu selalu bisa diunggulkan karena mereka punya satu sosok bernama Messi yang bisa jadi pembeda. Sebelum bola satu ditendang, gue udah punya feeling dari awal, gue udah ngomong pakai mulut gue sendiri ke orang-orang, nggak ada yang entah siapa lah, orang mantu lau atau siapa, bahwasan ayah Argentina itu pasti akan lolos karena mereka punya Messi yang bisa jadi pembeda. Dan terbukti dia itu luar biasa ya. Dia itu di man marking ketat sama Ake, dia itu tetap bisa lepas di sudut sempit, dia kasih end passing yang pas, bener-bener pas di kakinya si Molina atau siapalah wingbacknya itu, dan jadi gol. Dan selain itu dia pun ada beberapa aksi, cukup hanya seorang Messi ya, dia di tengah itu pegang bola, narik banyak musuh karena dia itu nggak kehilangan bola, bahkan dia bisa jadi inisiator buat kasih counter ke depan. Itu beberapa kali terjadi di babak kedua, tapi sayangnya memang teman-temannya aja yang nggak bisa memanfaatkannya. Dan praktis Argentina layak unggul. Apa yang dilakukan Belanda selama 70 menit bahkan tidak ada satupun on target yang mereka lakukan. Ini problem. Mereka pegang bola tapi gak bisa melakukan sesuatu yang wow gitu. Babak pertama mereka beberapa kasih satu sentuhan lah. Mereka gak banyak cincong lah. Mereka satu sentuhan langsung ke depan, Bergwijn Depay, that's it. Gak ada lagi. Dan akhirnya mereka dapat penalti Argentina kan. Itu penalti pun goib juga sebenarnya. Sentuhannya gak jelas tapi dikasih penalti, oke lah 2-0. Setelah itu ya Messi gak ada kelihatan sama sekali di babak kedua. Ya Belanda otomatis Van Gaal langsung dia masukkan Whitehorse lah, Luuk de Jong lah, main oportunis, pure ngandelin oportunis bola-bola atas. Karena defendernya Argentina itu pendek-pendek semua dan Van Gaal manfaatkan situasi itu. Gak ada masalah juga. Tapi memang ini benar-benar Belanda yang sangat tidak layak dicap tim Belanda total football ya. Mereka sampai harus main oportunis, sampai harus dapat gol lewat si Weghorst. Dan gol kedua luar biasa, itu gak ada yang nyangka-nyangka. Bahkan free kicknya yang dikira-kira langsung shooting langsung, ternyata pagernya lompat dengan cerdiknya itu Koop Meiners langsung kasih umpan mendatar dan Weghorst langsung cetak gol. Itu luar biasa, itu benar-benar gue appreciate lah gol kedua. Tapi main oportunisnya Belanda ya gue sama sekali gak impress. Dan ya itu taktiknya Van Gaal, itu terserah dia dan terbukti manjur juga. Dan ya setelah De Paul ditarik di babak kedua, Argentina sama sekali gak bisa kontrol lini tengah. Memang mungkin kayaknya dia belum fitnya. Dan yang menjadi pertanyaan gue, kenapa Di Maria begitu lama dimainin sama Scaloni sampai extra time babak kedua. Mungkin dia belum fit juga, sampai di babak adu penalti pun Di Maria gak ngambil. Dan ya kembali lagi ini Noper, ternyata kiper gak bisa jadi parameter buat adu penalti juga. Dia itu punya reach yang jauh, tapi dia itu bisanya untuk ngalau tendangan jarak jauh, tendangan keras, kayak gitulah, bola-bola atas dia kuat. Tapi kalau dalam jarak dekat dikasih bola kombinasi, bola kaget kayak penalti kan tuh bola kaget kan. Kiper harus reaksi, dia reaksi kayak gitu kaget, dia gak bisa. Makanya dia gak bisa baca, gak bisa nepis. Dan hampir aja Enzo Fernandez menggagalkan mimpi Messi. Yang penting mimpi Messi buat Piala Dunia masih berlanjut. Dan untungnya teman-temannya bisa melanjutkan mimpi dia di adu penalti. Dan untuk Belanda, nice try.
Semangatnya luar biasa sampai titik darah penghabisan. Van Gaal, last dance dia. Secara taktikal, main oportunis oke, tapi gue gak impress sama sekali. Gak layak lah tim Belanda main kayak gitu. Tapi dia bisa manfaatkan kapasitas pemain yang dia punya dan terbukti manjur, itu gue appreciate juga. Depay gak kelihatan sama sekali. Satu lagi yang di highlight, banyak sekali kartu kuning. Sampai 15 kartu kuning dikeluarkan oleh wasitnya. Itu wasitnya udah gila bener. Sampai benchnya, staff-staffnya semua dikasih kuning. Belum main dikasih kuning, udah gila itu bener. Ini match memang gila, luar biasa lah. Dan Argentina gue bilang layak lolos di semifinal ketimbang Belanda. Secara mereka itu lebih kolektif dan Messi tampil luar biasa. Kasih assist, kasih gol, aksi dia itu luar biasa. Visinya, end passingnya, it's perfect. Dan we'll see kedepannya seperti apa lawan Kroasia yang sementara itu memulangkan Brasil di adu penalti juga. Dan dari line up-nya ya Tite, Militao main lagi di bek kanan, Danilo bek kiri, Paqueta main lagi, dan depannya nggak ada yang beda, Richarlison. Sementara Kroasia ya Modric again. Dan ya babak pertama itu sebenarnya masih imbang banget karena ini Brasil, Kroasia ya hilang bola terus, terutama Brasil sering banget hilang bola. Itu yang jadi problem, mereka nggak bisa pegang bola, makanya Kroasia bisa ngimbangin. Masuk babak kedua, Kroasia mulai pelan-pelan termakan usia pemainnya satu-satu. Maka dari itu Brasil mulai ambil alih, menggempur terus-terusan. Tapi ya mereka nggak ada kreativitas sama sekali ya di babak pertama, nothing. Di babak kedua baru mereka mulai ngancam, tapi Livakovic itu positioningnya benar-benar top lah. Ini kiper positioningnya top sehingga shooting dari Brasil itu bisa di stop. Dan satu momen Neymar itu benar-benar ngegendong Brasil sampai dapat gol injury time kalau nggak salah. Dan this is Neymar, tapi terlalu bergantung sama Neymar ya. Maka dari itu Petkovic, strikernya Kroasia yang amburadul, kontrol bola lepas sana lepas sini, main udah kayak cacing kepanasan aja tuh Petkovic. Dapat satu momen bisa cetak gol luar biasa. Itu yang menjadi keberuntungan. Akhirnya sampai adu penalti. Ya, gue bingung juga ini sama si Tite ini. Memang gue nggak impress sama sekali sama Tite ya. Banyak sekali pelatih-pelatih katrok, pelatih-pelatih gak jelas lah. Yang tua-tua, yang usang-usang di Piala Dunia ngelatih timnas. Contohnya kayak Tite ini. Lu punya Martinelli yang punya etos kerja bagus dan bermain bagus di Arsenal. Kenapa lu nggak turunin dia ketimbang dan lu malah nurunin si Rodrigo gitu yang masih muda dan lu jadikan penendang pertama penalti dan langsung terbukti fail kan. Udah tahu lu lawan itu kipernya Livakovic gitu. Kalau gua jadi Tite, mending gua turunin Martinelli ketimbang Rodrigo. Jadi super sub. Rodrigo nggak kelihatan juga. Dan Richarlison yang banyak dipuji-puji gak kelihatan sama sekali. Semua pemain depannya cat rambut kuning lah, blonde lah, tapi gak ada kelihatan, banyak gaya-gaya doang dan akhirnya keok. Dan layak keok juga ini Brasil, sumpah. Ini tim terlalu overrated dan secara permainan gak ada impress-impressnya, gak ada bagus-bagus sama sekali, ngandelin skill doang. Udah kayak ular kobra lah skillnya. Neymar pun ya Piala Dunia yang tidak berkesan sama dia. Dan ya we'll see lah ke depannya siapa pelatih Brasil. Tapi Tite layak dipecat dan ini merupakan kesalahannya Tite. Dia joget-joget sama Richarlison lawan South Korea yang sama sekali gak ada perlawanan. Kali ini ketemu Kroasia yang lawannya alot, dia sama sekali gak bisa memberikan apa-apa. Ini dosanya dia, Brasil langsung pulang. Thanks for watching.